Oke, kembali lagi kuliah online Project Management ya. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, siap untuk mempelajari materi lanjutan terkait Project Management ya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan langsung saja di materi yang kedua terkait manajemen proyek dan teknologi informasi. Oke. Oke, siap-siap ya. Saya akan menyampaikan materi manajemen proyek. Oke, manajemen proyek secara menyeluruh. Ya, pertama, proyek harus berjalan dalam lingkungan organisasi keseluruhan. Ya, jadi maksudnya semua lini harus tergarap, tersentuh. Manajemen proyek harus menggunakan sistem thinking. Ya, maksudnya gimana? Mengerti bagaimana proyek berhubungan dengan organisasi. Jadi bicara manajemen itu erat kaitannya dengan melakukan sebuah organisasi, ya. Karena hidup ini di dunia ini semua basisnya berorganisasi, ya. Organisasi pemerintahan, ya, ada presiden, ada menteri, ya, ada menteri koordinator, ya. Sama aja kayak di perusahaan ada CEO, ada GM, itu kan setara menteri koordinator, terus ada departemen manajer itu setara kementerian. Jadi semua itu berorganisasi. Kita di dalam event di masjid pun kan pasti ada struktur DKM, di kelas ada komti, semua itu berorganisasi. Apalagi bicara proyek, ya kan. Di rumah kita juga ada organisasi, ada orang tua, ada istri, anak gitu kan. Ada adik, itu kan ada organisasi juga. Termanage secara strukturnya. Kemudian manajer senior harus memastikan bahwa proyek mendukung kebutuhan bisnis sekarang. Nah, jadi ada seorang manajer harus bisa memastikan itu mendukung dengan bisnis sekarang, karena bicara proyek itu tujuannya lah terkait penguatan bisnis di company tersebut atau di tempat tersebut, ya. Bicara bisnis ada dua, bisnis non profit dan ada yang profit. Ya, kalau profit jelas ada PT, CV gitu kan. Kalau non profit seperti apa? Yayasan, ya kan, yayasan sekolah itu kan harusnya kan non profit gitu kan. Makanya kan sempat ada isu-isu, kok sekolah jadi profit banget gitu kan, jadi jualan banget ya. Itu seperti apa kan banyak pro dan kontranya. Tapi yang jelas perusahaan umumnya mencari profit. Ya tentunya berbisnis, berjualan. Ya, menjual produk maupun menjual jasa. Ya, prinsipnya kan itu. Oke. Kemudian kita bahas terkait sudut pandang sistem. Ya, istilah sistem approach muncul pada tahun 1950-an untuk menggambarkan pendekatan holistik dan analitis terhadap penyelesaian masalah-masalah kompleks, ya. Nah, jadi sistem itu mulai sentuhkan apa sistem nih, sistemnya bermasalah. Ini apakah sistemnya? Karena ada orang yang overlapping aplikasi itu dibilang sistem gitu kan, ya sistem aplikasi. Tapi ada juga aplikasi sistem yang bukan aplikasi. Misalkan sistem kepemerintahan, apakah dia ada aplikasinya secara khusus, ya kan? Jadi sistem itu saya rasa udah clear lah di mata kuliah sistem informasi manajemen. Bagaimana ada 7 atau 8 bagian, ya kan, yang saling terhubung, ada satu goal. Nah, itu namanya sistem, ya. Kalau aplikasi hanya tools-nya saja, ya, untuk lebih standar, lebih rapi, ini adalah pakai aplikasi. Nah, sistem itu ada 3 hal. Terkait filosofi sistem, yaitu memandang segala hal sebagai sistem yang merupakan komponen-komponen berinteraksi dan bekerja dalam suatu lingkungan untuk memenuhi beberapa tujuan. Nah, jadi ini kata kuncinya ini ada komponen-komponen yang berinteraksi dan punya tujuan, dan ada lingkungannya, ada batasan lingkungannya, ada boundaries, ada batasannya. Itu secara filosofi. Tapi dari sisi analisis sistem, itu pendekatan penyelesaian masalah. Jadi kalau bicara sistem adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah, ya. Ada masalah terkait dengan harga ojek yang tidak jelas, ketidakjelasan harga. Dibilang 10.000 pas sampai lokasi, wah jauh nih, oh macet nih, naik jadi 15.000. Ada terkait profil ojeknya ya nggak jelas, kadang jaketnya seger, kadang yang jaketnya kayak orang belum mandi seminggu gitu kan. Nah, itu secara profilnya nggak standar banget gitu kan.
Dari sisi kejelasan, apalagi nih, tadi tarif terkait, profil ataupun, kredibilitas si ini supir, apakah dia supirnya benar-benar atau begal ataupun apa. Nah, itu kan masalah. Nah, dan ada satu lagi ya masalah, antara demand dan supply terkait Gojek. Nah, makanya ide itu ditangkap dengan baik oleh Nadiem Makarim, sama dia diinvestasikan menjadi satu aplikasi, dikasih solusi itu dan sampai sekarang booming, kalian merasakan. Nah, itu adalah pendekatan penyelesaian masalah. Ya, itu. Kemudian manajemen sistem. Mempertimbangkan isu-isu bisnis, teknologi, dan juga organisasi sebelum membuat perubahan terhadap sistem. Jadi terkait sistem itu isu-isu bisnisnya sangat dikaji, ya kan. Dan sampai goal dari perusahaan tersebut kan bisnisnya kan berkembang, bisnisnya maju, ditandai dengan profitnya besar gitu, keuntungannya besar. Nah, jangan sampai dia yang mengadakan proyek terkait, proyek IT tapi nggak mendukung bisnis utamanya dia, malah ya nggak signifikan kalau belum mendukung. Nah, itu yang disebut tadi mempertimbangkan isu bisnis. Karena ujung-ujungnya kenapa dia mau mengadakan tender proyek untuk, bisnis Anda, karena dia pengen bisnisnya dia itu lebih baik lagi. Entah dari kecepatan, keakuratan, kehandalan, keamanan. Nah, makanya dia lempar proyek. Nah, jangan sampai dia sudah lempar tapi nggak dapat goal utama perusahaan. Kan goal perusahaan kan dari profit, ya kan? Ya intinya yang lainnya intinya bermanfaat lah, nanti bisa menghidupkan karyawannya dan sebagainya, itu kan turunannya. Cuman goal utamanya kalau bisa menghidupkan tapi nggak profit atau bangkrut ya tetap aja kan bubar juga. Nah, itu terkait 3 hal bicara sistem approach, pendekatan sistem. Nah, the Spear Model for System Management ini ada tiga irisan, ya, bisnis, organization, dan teknologi. Ya, makanya ini kita benar-benar kuasain kalau pengen bisa, um, apa ya, ya di dunia kerja lah, di dunia kerja, dunia bisnis ya ini harus kita kuasain. Ya, tiga irisan ini. Di sini bicara bisnis, uh, pendekatannya ya bisnis itu bukan hanya jualan ya, bisnis proses ya kan, activity juga sebut bisnis. Ya. Kemudian di sisi organisasi, bagaimana kita menghandle organize sebuah, organisasi, ya. Organisasi terkecil di dalam kelas sampai organisasi besar ke pemerintahan misalkan. Dan ada unsur teknologinya juga. Karena dan teknologi itu tidak semua diartikan sebagai, digital, ya kan. Cangkul itu waktu zaman dulu juga teknologi juga, ya kan. Makanya B.J. Habibie bilang teknologi, ya kan. Pesawat kan teknologi dia, bukan, "Wah, teknologi kok nggak ada komputernya?" Nggak ada. Nggak semua teknologi itu terkait komputer, ya. Ya, zaman dulu masih zaman batu ya ada cangkul teknologi, waktu itu cangkul teknologi, ya. Ya, nggak semua, tapi sekarang kan erat kaitannya teknologi dengan dunia digital, dengan komputer itu teknologi. Oke, ada bisnis, organization, dan teknologi. Nah, kita bedah satu-satu. Kita memahami sebuah organisasi. Ya, memang materi ini lebih kayak materi, soft skill ya, karena bicara hard skill, bicara coding, desain, database sekarang udah lewat ya, di fase-fase semester-semester sebelumnya. Sekarang kita membahas soft skill, membahas konsep sebuah organisasi, bicara masa depan, bagaimana suatu saat kalian memimpin sebuah manajer IT, kalian memimpin sebuah perusahaan, kalian manage tim, ya, pasti kan kalian akan ke situ kalau bicara mau growth, mau bertumbuh. Apakah kalian menjadi programmer terus selamanya sampai nanti pensiun? Kan enggak, ya kan? Bicara organisasi suatu saat nanti kan kalian akan menikah, ya kan? Kalian menikah, kalian berumah tangga, bisa ketemu organisasi di RT RW, ya kan? Organisasi di ini. Makanya ini penting sekali. Nah, kalian pahami dan kalian terapkan. Itu yang kadang nggak dapat, saya udah menjelaskan, saya kan dari sisi pemahaman ini kalian sudah dijelaskan terkait organisasi, tapi di dalam ketika ada rapat RT, suatu saat kalian akan, tinggal di suatu tempat, rapat RT, kalian nggak me-manage ini, oh gimana mengatur, pembagian tugas, bagaimana melakukan, penetrasi terhadap teman-teman biar bergerak. Nah, itu harus diterapkan. Ya, jangan sampai ini hanya di dalam sebatas Google Meet, ya bukan sebatas ruangan kelas, tapi sebatas Google Meet. Ya, habis itu udah ilmunya nggak kepake. Nah, itu.
Ilmu kan harus dipelajari dan diamalkan. Pelajarinya karena dipaksa, tapi diamalkannya enggak. Makanya muter-muter aja kalian. Gitu-gitu aja. Nah, 4 pendekatan itu yaitu terkait kerangka struktural. Jadi ada strukturalnya, fokus pada peran dan tanggung jawab. Ya, koordinasi, pengendalian ya dijelaskan dalam struktur organisasi. Makanya kalian sudah mendengar istilah job desk, job description. Ketika kalian di-hire di satu perusahaan, yang kalian tanyakan apa? Job desk saya apa sebenarnya? Ya sampai kalian nggak programmer itu nggak jelas. Kalian langsung masuk database, kalian suruh jadi betulin printer. Nah, makanya kalian coba minta job desk-nya. Kalau perusahaan yang benar, pasti dia punya job desk. Sehingga kalian bekerja berpatokan itu. Even nanti satu saat kalian di-review, kok kalian nggak achieve yang nggak sesuai job desk, yang sesuai job desk programmer suruh ngurusin printer. Suruh ngurusin ajanya nanti support nih. Tapi di situ namanya programmer. Nah, jadi itu yang kalian bisa nanti bernegosiasi terhadap pekerja kalian. Wah, saya sebenarnya direkrut sebagai apa nih? Kok nggak jelas nih? Ya, jadi kalian bisa bergening gitu kan, bisa nilai tawar. Tapi kalau kalian iya iya atau yes man lah ya kan, iya iya gitu kan, OBS asal bos seneng gitu kan. Nah itu saya nggak tahu. Kalau saya orangnya mulai idealis lah, apalagi mahasiswa nih harus idealisme, turun ke jalan, menyampaikan pandangannya, ya kan, nyari pengalaman. Ini semua dilakukan lah. Masih muda gitu kan. Kecuali yang jiwanya sudah jiwa tua gitu kan, ya. Oke, saya semangat sekali di sini ya. Kemudian kerangka SDM, fokus pada menjaga keserasian antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan orang, ya. Jadi di sini dari sisi SDM menjaga secara porsinya. Untuk organisasi ini kotak ini misalnya kotak IT support berapa orang? Kotak project management, project manager, kotak senior programmer, kotak lead apa misalkan. Nah, itu berapa orang? Nah, itu dia yang bisa mengatur. Itu dari sisi kerangka SDM. Disangka politis. Nah, ini bukan politik juga. Emang politis itu hidupnya bukan politis gitu kan. Mengasumsikan bahwa organisasi merupakan koalisi yang tersusun dari berbagai kelompok individu dan minat. Konflik dan kekuasaan merupakan isu utama. Wah, ini berat nih. Bicara konflik dan kekuasaan, ya. Memang ini tidak bisa ditampikan ya, bicara kekuasaan itu ya punya kuasa ya dia yang megang gitu kan. Sekarang proyek-proyek yang megang ya orang-orang partai gitu kan. Ya emang di situ sistem kita dibentuk seperti itu. Kalau kalian mau masuk ya maka kalau jadi jalur independen ngomongin KTP bisa aja tapi nggak banyak. Tapi jalurnya jalur konflik. Tapi kita jangan saya menyalahkan saja. Tapi kita ya benahi apakah masuk memperbaiki yang begitu. Di kantor juga ketika kalian satu saat nanti akan naik level ada 2 orang head to head, kalian kan main politik juga. Politik di kantor banyak gitu. Ada yang mainnya besi, ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya nusuk dari belakang dan sebagainya. Nanti kalian akan mempelajari, memahami. Oke. Dan keempat adalah kerangka simbolis, yaitu fokus pada simbol dan arti yang berhubungan dengan kejadian budaya adalah penting. Jadi ada sebuah arti-arti yang dalam setiap kejadian ya. Itu bicara memahami sebuah organisasi ada 4 pendekatan kerangka struktural, SDM, politis dan simbolis ya. Nah, oke. Masalah apa yang ada? Banyak proyek ERP, Enterprise Resource Planning, sejauh ini teman-teman udah paham belum ERP itu apa ya? Jadi yang belum paham ya atau yang setengah paham, jadi perusahaan perusahaan itu kan ada kelasnya, ada UMKM, ada apa UKM, ada perusahaan enterprise. Itu ditandai dari apa? Dari omset. Omsetnya di atas 50 M ya per tahun. Nah, itu udah bicara enterprise ya, bukan UKM UMKM. Nah, dia dalam kebutuhan bisnisnya itu nggak bisa pakai aplikasi yang ecek-ecek. Dia butuh namanya enterprise resource planning. Jadi semua resource-nya dia itu terplanning dari ujung orderan sampai dengan accounting, produksi dan sebagainya itu dihandle dengan ERP. Di kantor saya sudah menerapkan ERP karena udah jadi standar kalau bicara bisnis yang benar pakai ERP. Nah, ERP banyak macam-macam. Ada yang bawahnya Microsoft, ada yang bawahnya Oracle, ada yang paling terkenal SAP misalkan. Di kantor saya pakai Open Bravo, itu dari Spanyol dan sebagainya. Itu aplikasi atau framework yang diperuntukkan untuk perusahaan skala besar. Nah, jadi masuk poinnya gitu, jangan sampai kalian ERP iya pernah dengar tapi nggak tahu maksudnya gitu. Jadi kalau kalian perusahaannya masih belum ini kok nggak pakai ERP?
Ya, emang skalanya beda gitu kan, beda segmennya beda gitu kan. Mungkin kalau kalian masih kayak UMKM itu aplikasi POS aja, point of sale cukup, nggak pakai laporan keuangan, nggak pakai menu HRD dan sebagainya. Nah, banyak proyek ERP gagal karena isu organisasi, bukan teknis. Nah, ini emang bicara ini saya udah alhamdulillah sudah mengalami 2 kali implementasi ERP. Yang pertama di mana? Di Asta Ortopat waktu itu saya masih magang, masih sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau pernah tahu Pak Domo ya, saya dulu diajak sama beliau implementasi ERP di Asta Ortopat di tempat kerja dia di MTM di Cikarang. Nah, emang banyak tantangannya ya kan, karena ini bukan merubah sebuah aplikasi tapi merubah mindset, merubah manajemen, merubah cara kerja. Emang itu nggak sembarangan ya. Makanya di sini banyak gagal bukan karena isu organisasi, bukan karena teknis ya. Teknis ada tapi ya nggak signifikan. Bicara organisasi bisa jadi karena udah pakai ERP, udah standar, prosesnya udah engineering, sudah diperbaiki. Yang dari 5 step tinggal dari 5 step jadi tinggal 3 step. 2 step mana hilang? Apakah step itu ada orangnya? Ada. Orangnya kemana? Iya, bisa dimutasi, bisa resign. Nah, itu salah satu perubahan terkait politik tadi kan, terkait manpower, terkait HRD. Dari sisi kerjaan, yang tadinya angel-angel jadi tambah kerjaan. Nah, jadi konflik-konflik itu yang bisa terkait organisasi tadi kan. Jadi makna organisasi itu luas dari sisi struktur, dari HRD, dari sisi manpower dan sebagainya. Ya, ini contohnya di Sobek Canadian Grocery Store, Chain membatalkan sistem ERP senilai 90 juta dolar karena masalah organisasi. Ya, emang pentingnya organisasi itu dalam mendukung apa namanya implementasi sistem. Gitu. Oke, banyak organisasi fokus pada kerangka struktural. Sebagian besar orang mengerti terkait struktur organisasi. Banyak manajer yang mencoba mengubah struktur organisasi ketika perubahan lain justru diperlukan. 3 struktur organisasi dasar, fungsional, project, dan metrik. Nah, bicara struktur ini, untuk basicnya adalah fungsional. Terkait manajer fungsional melaporkan pada CEO, Chief Executive Officer, bukan Chief Everything Officer. Ya. Jadi manajer produksi, manajer finance melaporkan ke direktur, CEO kan setara direktur ya. Nah, itu secara fungsional. Ya. Kemudian secara proyek, manajer program melaporkan pada CEO. Tapi sebatas proyeknya, bukan sebatas organisasinya, ya kan? Beda ya. Kalau fungsional lebih permanen lah dia. Selama belum berubah, dia akan begitu terus. Tapi kalau proyek ya selama proyek belum selesai, dia akan melapor. Kalau selesai, ya dia belum tentu melapor gitu. Oke. Yang ketiga adalah metrik. Di antara struktur proyek dan fungsional, personil seringkali melapor pada 2 atau lebih atasan. Nah, jadi jangan kaget ya. Bayangan kalian kan kalau di kantor, wah atasannya si A, ya udah saya lapor A. Tapi di suatu kondisi pasti kalian kayak di kantor saya juga saya punya atasan banyak gitu kan. Kalau saya sebetulnya satu, tapi di tim saya dia bisa melaporkan berlapis. Ya kan? Ada atasan secara langsung, ada tidak langsung. Ya. Seperti misalkan kalian di-hire sebagai subkon ataupun jadi apa, kalian kerjanya direkrut PT saya, tapi kalian saya dedicate apa? Kalian saya taruh di PT ini untuk mensupport. Nah, atasan kalian siapa? Ya, nanti ada atasan di situ secara tidak langsung, tapi secara langsungnya di saya. Nah, itu disebut metrik gitu kan. Karena kondisi lokasi, karena kondisi tempat, karena project itu bisa jadi tim saya tuh yang di kantor contohnya itu atasan tidak langsungnya ada di PM gitu, project manager, tapi secara ininya langsungnya di saya seperti itu. Nanti itu yang dimaksud dengan metrik. Nah, ini contoh ya, contoh secara gambarannya fungsional seperti ini ya. Project di sini itu ada fab presiden, terus ada fab presiden tempat, ada manufaktur, ada IT, ada SR dan sebagainya. Itu secara fungsional. Kalau secara project CEO ada project manager A, B. Jadi per project itu ada manajer masing-masing. Ya. Kemudian terkait metrik campur-campur ya. Jadi ada yang terkait project manager, ada yang fab manager. Jadi
Ada yang pendekatan project, ada pendekatan organisasi secara fungsional, fungsi, ya. Selama dia nggak di-update organisasinya ya akan gitu terus bertahun-tahun. Kalau project kan jelas, kalau projectnya 4 tahun selesai, habis itu pasti dia nggak akan melapor ke si dia lagi gitu, karena sebatas project. Nah, ini termasuk pengaruh struktur organisasi terhadap proyek, ya. Jadi jangan dikesampingkan organisasi itu. Kapan tugasnya dia ngapain, sebagai apa. Nah, itu makanya penting diatur. Makanya butuh kalian soft skill dalam memanage sebuah organisasi. Ya, dilatih dari kalian melatih jadi ketua UKM, ketua HMJ. Itu kesempatan kalian dalam magang lah, dalam kalian nambah portofolio. Tadi di CV kalian tambahkan, saya mantan ketua HMTI, saya mantan ketua BEM, strik benisalnya, nggak apa-apa. Itu melatih kalian, gitu. Pasti, tapi kalau udah latih jangan sampai udah dulu yang kerja kalian nggak punya idealis. Nah, itu harus dimanfaatkan relasinya, networknya, ilmunya, ketemu sama rektor, ketemu sama dosen, sama itu dimanfaatkan lah. Ketemu dengan ya, ini latihan bicara depan umum. Nah, itu latihan harus kalian asah dari kuliah. Ya. Jadi tadi 3 ya, fungsional, metrik, dan project. Di bicara metrik ada weak metric, ada balance metric, ada strong metric. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian kita bahas fase proyek dan siklus hidup proyek. Cycle proyek apa sih? Nah, siklus hidup proyek adalah kumpulan fase-fase proyek yang dimenetapkan pada poin pekerjaan apa yang dilakukan tiap fase, kemudian hasil atau deliverable apa yang akan dihasilkannya dan kapan, ya kan? Dan siapa sih yang terlibat tiap fase? Bagaimana manajemen akan mengendalikan dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan tiap fase? Ya. Cara memahaminya saya berikan ilustrasi seperti ini. Ketika ada proyek aplikasi di dalam sebuah rumah sakit misalkan, fase pertama apa? Apa langsung ngoding? Belum tentu, ya. Kalau mau main koboi-koboyan sih bisa aja langsung ngoding. Tapi akan nanti habis waktu nggak tepat ya kan, bongkar lagi. Fase dijalankan. Yang pertama adalah melakukan SDLC dulu, yaitu menggali requirement dulu. Nah, sampai menggali requirement, ketika habis itu masuk ke desain, apakah pembelian servernya nunggu dulu sampai coding selesai atau ketika requirement? Nah, itu kalian bisa menentukan. Oh, nanti dulu deh. Siapa tahu nanti requirement-nya speknya beda nih. Ketika saya menggali ke user, butuhnya aplikasinya sejauh apa bisnisnya. Saya udah beli server duluan. Tiba-tiba nggak cocok. Nah, kalian bisa ngatur. Oh, ketika habis requirement kita tahu, oh, scope-nya berapa user nanti yang pakai, berapa orang transaksi per hari. Ya, itu kalian akan bisa menentukan, oh, jadi parsial tim procurement melakukan pembelian server. Sebelum beli ngapain dulu? Menggali speknya lagi. Berarti tim purchasing jadi ketahuan nih, ya kan. Nah, jadi mana yang bisa duluan, mana yang belakangan, nunggu antrian, ada juga yang parsial, ya kan. Tim procurement mau jalan, tapi nggak ada laptopnya. Nah, berarti harus beli dulu. Ya kan, mau ngetes alatnya belum ditransfer. Berarti orang invoice dulu, belum kirim invoice. Nah, itu kalian harus paham. Makanya itu siklus bisnis. Siklus hidup proyek. Kemudian hasil deliverable adalah produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan sebagai proyek. Ya, jadi hasil ini ada yang hasilnya sifatnya big bang. Nanti satu terakhir di akhir launching itu big bang. Ada yang bertahap. Oh, pertama kita fase pertama terkait secara rumah sakit, kan untuk modul-modul administrasinya dulu, ntar baru laporan keuangannya, baru ke bagian medis dan sebagainya. Jadi ada yang bertahap. Nah, jadi deliverable itu beda-beda gitu kan. Ada yang project A membatasan sampai menghandle misalkan rumah sakitnya aja, apoteknya aja. Nah, kan beda-beda. Kebayang ya? Jadi harus paham luas wawasannya seorang project manager. Nah, kalau bicara tradisional atau bicara zaman dulunya cuma dibagi dua, project feasibility sama project acquisition. Ada konsep, development, implementasi, close out. Udah simple aja. Konsepnya gimana? Udah kerjain, terus diinstal, diterapin, udah di close sebatas itu. Ya, nggak mendetail. Ya, ini yang secara tradisional, yang sudah tidak rekomendasi lagi. Nah, sekarang kita bicara konteksnya IT. Proyek-proyek IT berbeda ukuran, kompleksitas, produk yang dihasilkan, dan bidang terapan dan kebutuhan sumber daya. Ya.
Nah, kemudian anggota tim proyek IT seringkali berbeda latar belakang dengan kalian. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya ada yang begonya desain, begonya coding, ada kuatnya di database, ada yang kuatnya di infrastruktur jaringan, gitu kan. Ada yang kuatnya di server, ada yang kuatnya di bikin alat. Nah, itu maksudnya beda latar belakang. Makanya tim. Ya kan, kalau cuma programmer semua nggak bisa jalan jaringan kan lemah juga kalian nanti. Nah, kemudian proyek-proyek IT menggunakan teknologi yang berbeda, yang berubah cepat. Bahkan dalam satu bidang teknologi orang harus sangat spesialis, ya. Jadi untuk mendalami itu kita harus agak spesialis sekali gitu kan. Nah itu bisa kita, karena kalau kita nggak spesialis semuanya cuma paham sepulutannya doang, kalau itu nanti nggak mendalam, nggak detail. Nah makanya butuh seorang teknologi uh, leader yang tahu secara permukaannya doang, tapi dalamnya nanti ada tim spesialisnya lagi, ya kan, network spesialis, engineer spesialis dan sebagainya. Oke. Oke, itu terkait dengan konteks proyek IT.